Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juma Ismawati, saya dari D3 UNED Kampus Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji Main Whitney menggunakan SPSS. Baik, langsung saja. Ini sudah ada simulasi data. Di sini sudah tertera uji Main Whitney menggunakan SPSS. Sebenarnya uji Main Whitney ini kita bisa menggunakan sebagai uji alternatif apabila awalnya rencana kita akan menggunakan uji T tidak berpasangan. Namun, jika syaratnya tidak terpenuhi, jadi kita bisa menggunakan uji Main Whitney untuk mengolah data penelitian kita. Nah, untuk kasus, kita masih sama menggunakan uji T tidak berpasangan, yaitu kita ingin melihat perbedaan tingkat pengetahuan kelompok masyarakat A dan kelompok masyarakat B tentang pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Dan di sini kita mengasumsikan bahwa distribusi data tidak normal, sehingga kita tidak bisa menggunakan uji T tidak berpasangan. Maka alternatif lainnya itu kita menggunakan uji Main Whitney ini. Untuk syarat uji Main Whitney itu lebih ringan dibandingkan uji yang parametrik, karena uji Main Whitney ini merupakan salah satu uji untuk menguji data-data yang kategorik sebenarnya. Nah, untuk syarat-syarat uji Main Whitney itu yang pertama terdapat lebih dari satu kelompok data. Nah, di sini sudah memenuhi. Yang kedua, data bisa bersifat numerik atau kategorik. Yang ketiga, data tidak harus berdistribusi normal. Nah, ini tadi sudah dilakukan uji normalitas, ternyata sebaran data tidak berdistribusi normal, sehingga kita bisa melanjutkan ke uji Main Whitney menggunakan SPSS. Untuk interpretasi hasil itu masih sama dengan uji T tidak berpasangan, yaitu kita melihat nilai sigma. Jika kurang dari 0,05 artinya terdapat perbedaan. Jika lebih dari 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan. Baik, insya Allah teman-teman sudah menguasainya kalau tentang ini ya. Sekarang langsung saja kita masuk ke proses atau program SPSS-nya. Di sini saya sudah menyiapkan data dari kedua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini datanya sudah sesuai dengan syarat-syarat yang saya bacakan sebelumnya. Dan tadi sudah dilakukan sebelumnya itu sudah dilakukan uji normalitas data dan didapatkan data tidak berdistribusi dengan normal, sehingga kita sekarang menggunakan uji Main Whitney atau pengolahan data pada data ini. Ya, ini terdapat 30 responden di setiap kelompoknya. Nah, bagaimana kita melakukan uji Main Whitney menggunakan SPSS? Caranya yaitu adalah dengan kita klik Analyze, kemudian kita cari Non-Parametric Test, kemudian kita cari Legacy Dialog, kita klik, kemudian kita cari Two Independent Sample. Bisa diingat ya teman-teman, yaitu Analyze, Non-Parametric Test, dilanjutkan dengan Legacy Dialog, kemudian Two Independent Samples. Kalau sudah, kita bisa klik. Nah, pada kotak yang di bagian kanan ini kita masukkan data. Untuk tes variabel leads kita menggunakan data yang dependennya, yaitu tingkat pengetahuan. Kemudian untuk di grouping variabel kita masukkan data kelompok. Jangan lupa ini kan masih ada tanda tanya. Kita harus mendefinisikan dulu maksud dari kelompok atau grup ini. Kita bisa klik define group. Nah, di sini kita kasih dia kelompok 1 dan kelompok 2. Langsung saja continue. Kemudian di bagian exact dan option kita kosongi saja, kita biarkan. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu checklist di bagian uji Main Whitney-nya. Untuk uji yang lain kita kosongi saja, biar kita tidak bingung apabila sudah dipastikan tidak ada tanda tanya pada bagian grouping variabel. Kemudian sudah kita checklist pada bagian test type-nya yaitu Main Whitney, maka langsung saja kita klik OK.
Nah, ini adalah output dari non-parametric test. Main with me. Di sini sebenarnya kita bisa banyak menginterpretasikan datanya. Kita bisa melihat pada bagian mainnya. Kalau kita butuhkan, kita bisa lihat nilai main with me-nya, kemudian nilai Wilcoxon-nya, nilai Z-nya. Namun sebenarnya kita fokus pada nilai sig-nya saja. Karena kita tadi ini ingin menyimpulkan apa ada tidak sih perbedaan antara kelompok itu dengan tingkat pengetahuannya. Ternyata didapatkan nilai sig yaitu 0,06. Nah, nilai 0,06 artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga kita bisa simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kelompok A dan kelompok B terhadap pencegahan penanganan virus corona atau COVID-19 ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf selama video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.